Videonya ada di KLC. Kalau teman-teman lihat, yang bikin saya juga ada salah soal juga di sini ya kan? Ya ada salah soal, ada salah ketik. Tapi nggak apa-apa deh. Teman-teman kalau mau lihat di KLC ada, saya sudah kasih link kemarin, tolong dilihat. Kalau perlu kasih bintang 5 ya kan, lumayan di situ terhitung gitu ya. Oke, terus kemudian ruang lingkupnya adalah cash budget untuk manufaktur, non manufaktur maupun non profit. Sekilas saya kasih gambaran, jangan terkecoh di angka. Sekali lagi nanti jangan terkecoh di angka. Fokuslah pada tujuan kita itu apa. Pertama, anggaran kas. Anggaran kas itu apa sih? Anggaran kas adalah detail estimasi kas masuk sama kas keluar pada periode tertentu. Ini mirip sama laporan arus kas. Udah pada paham kan laporan arus kas? Mirip, arahnya ke sana, tapi nggak seperti itu. Artinya nggak seperti itu nggak sebaku laporan arus kas. Ini lebih ke perusahaan masing-masing, lebih ke kebutuhan manajerial. Artinya ini tetap bentuknya adalah anggaran, budgeted cash. Oke. Kenapa penting? Karena kas juga memegang peran penting. Ini untuk kelancaran. Kas itu penting banget untuk kelancaran usaha dari perusahaan ya. Kalau nggak ada cash nanti dia bingung. Bingungnya apa? Kalau mau bayar tagihan pakai apa? Kalau nggak pakai cash, ngutang. Jadi yang paling penting lagi adalah untuk memprediksi kebutuhan kas masuknya ada berapa, kas keluarnya untuk apa aja. Kalau ini ketahuan jelas enak. Oke, setidaknya kalaupun kebanyakan kas yang keluar dibandingkan kas yang masuk, perusahaan bisa ngambil utang dulu deh. Karena memang nanti kas masuk itu nggak akan nutup kebutuhan kas kita. Atau kas masuknya banyak, kemudian kas keluarnya dikit, manajemen udah berpikir nih, invest dulu ya, invest kemana nih, saham kah, bond kah, yang lain-lain. Penting untuk kegunaan yang lain, untuk ngelunasin utang dulu deh, jangan invest dulu. Nah, ini penting, artinya tahu untuk keputusan yang lebih jauh lagi, itulah gunanya cash. Oke, jadi tidak semata-mata profit tapi cash. Nah, itulah pentingnya, sehingga kita harus membuat namanya perkiraan kas masuk sama perkiraan kas keluar. Intinya sih itu. Oke, satu waktu butuh banyak, satu waktu enggak. Membutuhkan bantuan manajemen untuk membuat keputusan seperti tadi. Intinya adalah kita ngitung kas masuk, kas keluar, nyari kas masuk, kas keluar. Oke. Manfaatnya untuk apa? Banyak. Kebutuhan kas untuk operasi berjalan, kemudian memfokuskan prioritas. Kalau kasnya pas-pasan, kita mesti ngapain dulu, mana yang harus diprioritaskan. Kebutuhan kas akibat permintaan musiman, mungkin ada musiman-musiman yang butuh kas banyak tapi kadang musim tertentu enggak. Terus kemudian mau ambil diskon, ini penting nih, saya mau ambil diskon enggak ya, ada duitnya enggak? Kalau ada duitnya ambil, kalau enggak. Oke, kalau ngambil sekian, kalau saya invest bunganya lebih banyak, ya udah invest aja, ngapain mengambil diskon. Kira-kira begitu. Kebutuhan kas untuk pengembangan peluasan pabrik, perencanaan, dan kelebihan kekurangan dana untuk investasi jangka panjang lainnya. Nah, ini manfaatnya seperti ini, dan ini nggak cuma di perusahaan yang private ya, di perusahaan yang istilahnya sektor publik atau non-profit organization pun tetap membutuhkan perencanaan kas untuk salah satunya yang paling utama ini, untuk membuat prioritas, programnya apa, kegiatannya apa, kasnya ada enggak. Dan nanti prioritas mana dulu yang dahulukan, itu yang digunakan. Oke, terus secara teknis penyusunannya ada cash budget, maka tentukan periode, identifikasi. Ini tidak baku ya, tidak harus pakai ini, tapi yang pasti ada periode tertentunya harus jelas dulu. Kemudian semua identifikasi keseluruhan sumber penerimaan kasnya harus kita ketahui. Pengeluaran kasnya juga harus tahu. Faktor-faktor musiman atau faktor-faktor eksternal dan internal harus paham juga. Baru kemudian yang nggak boleh ketinggalan adalah data historis. Contoh nih, kalau perusahaan misalkan warung A itu nggak boleh ada yang ngutang, maka pasti semuanya dalam bentuk cash. Warung B itu boleh ada yang ngutang. Warung C itu bisa ngutang bisa lama banget. Itu pola-pola penerimaan kas di tempat-tempat tertentu yang berbeda dengan tempat yang lain. Misalkan perusahaan minyak itu harus cash, perusahaan retail itu bisa pembayarannya ditunda sebulan atau 2 bulan, perusahaan jasa itu harus dibayar dengan cash. Itu adalah data-data historis yang ada di perusahaan, dan ini penting untuk membuat perencanaan. Apa yang akan terjadi di
masa yang akan datang, kemudian kebutuhan kasnya berapa, kita akan lihat data historisnya. Misalkan kalau sama supplier A ini saya bisa ngutang 5 bulan. Kalau sama supplier si B saya paling cuma punya waktu 1 minggu. Kalau sama si C saya enggak, harus cash. Ini adalah data historis yang dimiliki perusahaan dan itu harus diketahui ketika kita membuat seperti ini. Oke, jadi sebelum menyusun cash budget yang baik, maka pahami terlebih dahulu kondisi dan aktivitas perusahaannya. Oke, teman-teman kalau mau komen atau mau apa boleh di WA, boleh di YouTube ya. Nanti saya kalau ada notifikasi biasanya tak refresh. Ada yang itu enggak, kalau enggak ada berarti saya lanjut. Di grup juga enggak ada, kalau enggak ada berarti saya lanjut. Kalau ada Pak, suaranya kok tiba-tiba hilang. Nah, nanti silahkan komen atau di WA, nanti saya coba perbaiki. Kalau hilang berarti dibeliin lagi. Oke. Terus lanjut yang berikutnya. Ilustrasinya gimana sih? Ilustrasinya ini nih, saya yakin kalau teman-teman lihat di buku kalian terjebak di ilustrasi terus pusing sendiri. Enggak, tujuan kita itu mau ngapain sih? Ilustrasi penerimaan kas. Kita mau apa? Menghitung penerimaan kas. Penerimaan kas dari apa? Dari penjualan kredit. Oke, kredit sales. Pelunasan kredit sales kemudian dilunasi. Logikanya aja, kalau kita mau cari penerimaan kas dari kredit sales, maka yang harus diketahui adalah jumlah kredit salesnya berapa, kemudian biasanya dilunasinya kayak apa kan gitu. Oke, saya punya penjualan sekian, terus yang sekian itu biasanya dilunasinya seperti apa sih? Oh, ini nih polanya seperti ini, 10% pada bulan penjualan, 77,4% bulan pertama setelah penjualan. Maksudnya apa nih Pak, bulan pertama setelah penjualan? Ya kalau saya jual bulan Desember nih, berarti bulan pertama setelah penjualan kan bulan Januari ya bulan Januari berarti saya sekian. 2 bulan setelah penjualan sekian, 3 bulan sekian, bulan keempat sekian, diskon sekian, itu sekian 100%. Oke. Nah, terus gimana sekarang? Oke, kita lihat. Artinya apa sih? Kita cari kas yang masuk di bulan Januari. Ya kan? Kita mau cari ini bulan Januari, sorry. Kita mau nyari bulan Januari ya. Kita cari penerimaan bulan Januari itu kira-kira berapa kalau ada data seperti ini. Oke, kebayangkan? Kalau saya ada penjualan Januari 400, saya terima duit berapa ya? Tapi bulan Desember, November, Oktober, September saya dulu juga ada penjualan nih. Nah sekarang semua yang bisa saya terima di bulan Januari berapa? Dan gitu pertanyaannya kan. Yuk kita hitung nih. Gimana nih? Oh kalau bulan Januari berarti bulan penjualan kan 400, berarti 400 kali 10%, cash collection-nya adalah 43.200. Bulan Januari juga akan menerima pembayaran dari penjualan pada bulan Desember. Penjualan Desember kan mundur sebulan nih. Oke, mundur sebulan sehingga sebulan yang lalu nih ada sekian. Maka kita ngambil data yang mana? Ngambil data ini kan bulan Januari, berarti Desember adalah 1 bulan setelah penjualan, yaitu bulan Januari. Trennya biasanya berapa? 77%. Berarti 38 kali 77. Begitu seterusnya. Bulan November kan kita mau nyari di Januari, penjualan bulan November yang dibayar di Januari kira-kira berapa ya? Ya cari dong, November itu berarti bulan kedua setelah penjualan berapa ya? Oh 6,3% ya, berarti 6,3 kali 420. Oke, ada petir ya kan? Semoga enggak banjir, puasa banjir corona udah komplit dah. Semoga sih enggak ya. Oke, Oktober gimana? Kita nyari di bulan Januari nih. Oke, tapi ada penjualan bulan Oktober. Bulan Oktober itu bulan keberapa sih? Oh 3 bulan yang lalu. Berarti Oktober adalah kita lihat 3 bulan pelunasan, 3 bulan di pelunasan 3 bulan setelah tanggal penjualan itu berapa? Oh 2,1%. September juga begitu. Ketemu nanti kita hitung, ketemulah tuh di situ 379.200. Penerimaan kas bulan Januari adalah 379.200. Oke, di mana itu adalah sekian itu dari penjualan bulan Januari sendiri, sekian itu dari kas yang kita terima dari penjualan bulan Desember, bulan November, Oktober sama September.
ketemulah segini. Oke. Nah, ini dapat dari mana sih Pak kayak beginian Pak? Ini dapatnya dari perusahaan sendiri. Jadi perusahaan satu sama yang lain pasti beda-beda. Soal satu sama soal lain, beda semua ini. Mau dibikin sadis bisa. Jadi jangan berpatokan pada ini, ya. Jangan berpatokan ini. Patokannya adalah kita mau nyari penerimaan kas bulan Januari, yang mana itu dipengaruhi oleh collection dan credit sales. Oke, berapa collection, berapa credit sales, ya kita tinggal hitung. Oke, syukur-syukur nih, semua penjualannya dalam bentuk cash. Ya udah sini semua cashnya berapa? 400 masukin sini, selesai. Oke, ternyata bulan pertama nggak ada yang dilunasin, semua ngutang. Aduh, kira-kira begitu. Tapi ini banyak sih. Kita hanya ingin mencari ini nih ya, anggaran penerimaan kas bulan Januari. Oke. Jadi kita fokusnya adalah mencari kira-kira penerimaan kasnya berapa ya dengan kondisi seperti itu. Jangan hafalin kuncinya. Nah, yang kedua ini saya ada ralat dikit ya. Ini sebenarnya sama kayak di buku charter, ini harusnya 130. Oke. Yang baru sudah saya benerin, teman-teman kalau download lagi di Bitly udah saya benerin yang baru. Yang lama masih 300. Saya siwer nih. Ini juga siwer juga 13.000 ya kan. Nah Pak, kalau ini gimana nih? Kita mau nyari apa sih? Kita mau nyari pengeluaran kas. Pengeluaran kas dari apa? Dari pembelian. Berarti kita nyari apa? Pembeliannya berapa gitu doang. Pembelian kan nggak semua pakai cash Pak, ada yang pakai kredit. Oke. Kalau pembelian cash ya berarti tinggal ngambil cash pembelian, selesai. Kalau pembelian kredit ya berarti kita nyari pembelian yang di pelunasan dari kredit tersebut. Nah, ilustrasi yang disampaikan charter di sini adalah seperti ini. Pembelian merata dibayar 10 hari setelah tanggal pembelian. Diskonnya 2%. Selalu diambil. Pembelian bulan Januari 200 Desember 200, Januari 130. Maka kalau saya boleh gambarkan, pembelian ini kan merata sepanjang tahun, sepanjang bulan. Oke. Jadi kalau saya bayar tanggal 21. Kalau saya beli tanggal 20 akan saya bayar tanggal 30. Kalau saya beli tanggal 22 bulan 12 akan saya bayar tanggal 2 bulan 1. Nah, kita nyari apa sih? Kita nyari pembayaran yang dilakukan selama bulan Januari untuk pembelian ini. Berapa? Berarti 10 pembelian di 10 hari terakhir bulan Desember dan pembelian di 20 hari pertama bulan Januari. Kenapa begitu? Karena terminnya itu tadi 10 hari penjualannya merata. Satu itu dulu. Kedua, setelah 10 hari baru dibayar. Sehingga kita nyambil yang di sini. Inilah yang akan kita keluarkan untuk pembayaran pada bulan kas yang akan kita keluarkan pada bulan Januari untuk pembayaran belian material atau pengeluaran kas untuk pembelian. Perhitungannya seperti apa? Perhitungannya seperti ini. 200 kurangi 2% itu diskonnya 2% kali 10 per 30 ketemu sekian. 130 kali dikurangi 2% kali 20 per 30 ketemu. Oke, ketemulah setelah ditotal adalah 150 sekian. Nah, ini kok masih bingung saya Pak? Ya nggak apa-apa kalau masih bingung sih. Ini sebenarnya kalau mau jujur, bukan mau jujur ya. Emang sekarang nggak jujur, nggak. Maksudnya kalau mau detail itu per invoice. Invoice 1 jatuh tempo kapan? Kemudian bayar kapan? Nah, kita ngumpulin nih bayar. Oh, ini bulan Januari. Oh, ini Februari, oh ini Januari. Ini kita kumpulin yang Januari semua di total, itulah kas untuk pembelian. Sebenarnya kalau mau detail ini sampai dengan per invoice. Ini hanya untuk simplifikasi aja 10 hari pertama. Tapi kadang malah bikin bingung ya. Oke. Tapi intinya gitu. Misalkan kata-katanya nanti 10 invoice pertama dengan nilai sekian dibayar bulan Februari, 10 invoice pertama senilai sekian dibayar Januari, 10 invoice berikutnya dibayar bulan Februari. Itu akan lebih jelas lagi sebenarnya. Tapi intinya adalah kita mencari pengeluaran kas, ya kan,
selama Januari. Itu yang akan kita cari. Dari pembelian ini kita butuh kas berapa. Jangan terkecoh oleh itunya ya, soal dan rangkaian kata-katanya. Oke. Nah, kalau nanti sudah, nanti disajikannya dalam bentuk budget apa? Bentuk budget ini seperti sebuah laporan arus kas, tapi tidak seperti arus kas. Bedanya ada pada, kalau di sini dia nyebutnya di cash disbursement. Ini yang kita cari tadi ada di sini doang. Ya, hanya 2 item itu yang kita cari, yang lain-lain di buku juga dicari, tapi kita nggak akan membahas lebih detail lagi. Nah, yang saya tekankan sekali lagi adalah untuk item-item yang lain biasanya menggunakan metode seperti ini bisa, yaitu beginningnya berapa, misalkan payroll nih. Payroll beginning accrued-nya ada 100 taruhlah. Kemudian payroll bulan itu ada 500 gitu. Tapi kan payroll biasanya dibayarnya tanggal 20-an gitu kan. Ini dari sekian ini masih ada saldo nanti yang terutang sebesar 200 karena dibayarnya tanggal 20-an, kemudian tanggal 20 sana kan masih jadi utang. Maka pembayaran sendiri itu kan 600 dikurangi 200, 400. Hanya 400 yang dibayar untuk payroll bulan tersebut, ya kan? Ini yang 400 ini yang masuk ke sini. Jadi biasanya untuk yang akun-akun yang lain bisa menggunakan beginningnya berapa, beban pada bulan itu berapa, tapi masih ada payroll, masih ada accrued yang bisa diutang dulu berapa. Nah, yang bisa diutang ya udah biarin, nggak akan mengeluarkan kas. Oke, itu cara penyesiannya dan beberapa hal yang lain. Kemudian saya lanjut. Budget juga bisa digunakan untuk non manufaktur. Oke, non manufaktur maksudnya apa? Non manufaktur itu perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan proses produksi, tapi kayak perusahaan dagang, kantor jasa dan lain-lain. Semuanya butuh cash budget, butuh. Kenapa? Karena manfaatnya memang bagi perusahaan oke. Artinya apa? Perusahaan tetap butuh cash kok. Tetap butuh laporan cash gitu loh. Jadi mereka pun juga membutuhkan cash budget. Oke. Nah, cash budget ini prinsip penyusunannya sebenarnya sama, hanya saja mereka mungkin punya ciri khas masing-masing. Ketika perusahaan manufaktur punya ciri khas produksi payroll yang gede, kemudian pembelian material. Di perusahaan dagang mungkin hanya akan fokus pada persediaan barang dagang. Di jasa akuntan mereka akan fokus pada akuntan itu biasanya mereka punya berapa klien, ada klien, kemudian waktu penyelesaian per klien berapa, dari setiap klien itu ada cash masuk, ada cash keluar. Triggernya mungkin akan beda-beda. Misalkan hukum, jasa hukum itu dibayarnya kapan sih? Apakah per jam, apakah per hari, apakah per bulan, apakah per case, atau apakah ketika sudah keluar putusan pengadilan baru dibayar? Terus bagaimana dengan biaya-biaya operasionalnya pengacara? Itu semua sama, punya ciri khas masing-masing. Jadi bagaimanapun juga ketika nanti menyusun cash budget untuk mereka ini, dasar hukum yang digunakan adalah sama. Bukan dasar pemikiran yang digunakan adalah sama. Pahami kas masuk dari mana, kas keluar untuk apa, pola dan kebijakannya seperti apa, historisnya seperti apa. Kalau itu sudah, mau perusahaan bentuk apapun oke. Bahkan untuk sekolahan itu juga bisa juga digunakan untuk itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana dengan non-profit? Non-profit juga sama, cuman mereka akan lebih khas lagi. Kekhasan non-profit adalah mereka bekerja atau mereka butuh duit. Itu akibat dari mereka melakukan aktivitas program kerja. Oke, paling gampang untuk membayangkan non-profit adalah pemerintah. Karena mereka punya program dulu, dari program itu baru kemudian ada aktivitasnya mau ngapain, oke, sasarannya kemana, oke, dari aktivitas dan sasaran ini tadi dia butuh duitnya berapa, ya kan? Jadi sebenarnya sama. Kita harus pahami program mereka itu mau ngapain, program perusahaan, program yayasan atau NGO non profit itu mau ngapain,
kemudian kegiatannya apa saja, kapan kegiatan itu dilakukan, butuh duitnya berapa. Runutan masalahnya tetap sama. Oke. Meskipun ketika di perusahaan non-profit, karena mereka tidak mencari keuntungan, memperhatikan mereka akan lebih banyak ditetapkan oleh program kerja. Kemudian anggaran dipicu oleh program dan kebijakan, dan pada umumnya dari bawah dulu baru ke atas. Artinya aktivitasnya, sasarannya apa, aktivitasnya apa, baru kemudian butuh duitnya berapa ditentukan dari situ. Tapi kadang-kadang juga ada kebijakan dari atas ke bawah. Kemudian berikutnya, penetapan anggaran berdasarkan kebutuhan anggaran, disajikan berdasarkan program kerja serta tujuan dari program tersebut. Oke, biasanya ada program A, sasaran apa, anggarannya berapa. Oke, program A, sasaran, kemudian anggaran. Oke. Nah, ini biasanya begitu nih. Meskipun sebenarnya untuk mengukur sasaran sama anggaran itu harusnya connect kan. Kalau saya mau ngapain berarti butuhnya segitu dong. Kalau sasaran saya 1000 orang, maka kalau butuh 1 miliar, kalau saya sasarannya 2000 orang, maka harusnya saya butuh 2 miliar dong. Tapi kadang nggak begitu juga. Jadi meskipun ini memang harus diisikan, tapi kadang-kadang tidak menggambarkan hubungan yang jelas. Kemudian di budget di sektor non-profit terdapat ada namanya planning, programming budget, ada zero base dan lain-lain. Oke, ini sekilas dulu tentang budgeting. Sudah cukup sampai di sini doang. Di tempat saya hujan, banyak voucher ya. Kita kembali ke GWA ya. Saya stop dulu di streamingnya. Kita bahas